Salam sepak bola. Halo Sobat Liga 1, bagaimana nih kabarnya? Pastinya Sobat Liga 1 masih terus mengikuti keseruan BRI Liga 1 2024-2025 kan? Hari ini saya merasa spesial karena berada di kota yang juga spesial, yaitu kota Surabaya. Hari ini kita akan bertemu dengan salah satu supporter yang dikenal di seluruh Indonesia menjadi supporter yang sangat bergelora ketika diadakannya pertandingan Liga 1. Siapa lagi kalau bukan Bonek. Nah, hari ini akan ada spesial dari Bonek. Kita akan melihat bagaimana mereka ternyata memiliki sisi yang tidak diketahui oleh banyak orang, yaitu adalah sisi humanis yang ternyata Bonek ini mempunyai berbagai kegiatan sosial dan salah satunya yang paling menarik juga punya 4 ambulan kalau saya tidak salah yang bisa digunakan oleh seluruh warga Surabaya. Sobat Liga 1 ingin tahu? Jadi hari ini akan saya ajak Sobat Liga 1 untuk bertemu dengan salah satu perwakilan Bonek. Jangan kemana-mana, kita ikutin terus yuk. Liga 1, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya ini sudah bersama dengan perwakilan dari Bonek, kelompok supporter Persebaya Surabaya. Siapa sih yang nggak kenal Bonek gitu ya di Indonesia? Tapi mungkin nggak banyak juga Sobat Liga 1 yang mengetahui, seperti yang tadi saya sampaikan kembali, Bonek ini memiliki sisi humanis yang sangat kuat, bukan hanya untuk warga Boneknya, tapi juga untuk warga Surabaya secara keseluruhan. Nah, ini saya sudah bersama dengan Cak Cong ya, dan juga dengan Cak Tulus. Mungkin boleh perkenalan dulu nih, Cak Cong dan Cak Tulus ini di Bonek sebagai apa, dan biasanya kalau di stadion menempati tribun mana nih? Saya biasa dipanggil Cak Cong, biasanya kita penghuni Tribun Utara. Tribun Utara. Atau Brinot. Jabatan nggak ada jabatan ya di Bonek, itu jabatan ya sebagai seorang bonek. Sebagai gitu seorang bonek pecinta Persebaya Surabaya gitu ya. Oke. Dan kalau untuk Cak Tulus sendiri gimana nih? Cak Tulus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam penyali. Wani. Ya, saya Cak Tulus. Saya biasanya nonton di VIP. Wah, beda. Kalau di Bonek saya ibarat bangunan, saya cuma satu skrup kecil di antara banyaknya skrup di dalam Bonek. Tapi insya Allah kita bisa saling menguatkan. Nah. Karena di Bonek tidak ada apa namanya ya seperti itu, tidak ada yang jadi ketua segala macam, cerita sama gitu mungkin. Oke, tapi dengan skrup kecil itu pastinya bermanfaat begitu ya untuk Bonek itu sendiri dan untuk tadi saya sampaikan warga Surabaya. Nah, Cak Cong dan Cak Tulus, mungkin dari Cak Cong dulu begitu ya. Cak Cong, ini kita sedang berada di tempat spesial namanya Warkop Pitulikur. Tadi boleh diceritakan dong, Warkop Pitulikur itu katanya juga punya historis nih. Historis seperti apa Warkop Pitulikur ini? Warkop sama dengan umumnya, pada umumnya ya, warkop yang tempatnya orang ngopi, cangkruk, dalam bahasa Jawanya cangkruk, Cangkruk ya? bertemu lah. Okay. Silaturahmi itu awal mulanya sih di teman-teman Brinot waktu itu tahun 2013-an itu ya, saat Persebaya masih dimatikan waktu itu. Kita menginisiasi adanya warkop dan tempat berkumpulnya teman-teman, jadi basecampnya teman-teman, dan jadi salah satu pusat perjuangan waktu itu. Wih, pusat perjuangan apa nih? Untuk mengembalikan Persebaya dari mati suri waktu itu ya. Kan dulu maaf ya,
Dulu kan Persebaya dimatikan oleh federasi. Oke. Tahun 2011-an sampai diakui kembali 2017 di Bandung itu. Jadi tahun. ini cangkruannya pecinta Persebaya itu di Salah Warkop satunya ini. di sini. Salah satunya di Warkop ini. Bahkan bisa mungkin untuk sobat Liga 1 yang berkunjung ke Surabaya ini bisa jadi salah satu destinasi wisata gitu ya, untuk mungkin bertemu langsung dengan para pecinta para pecinta Persebaya gitu. Nih ada Cak Cong dan ada Cak Tulus begitu. Nah, Cak Tulus yang menginfokan ke saya kalau ada ambulans yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya dari bonek itu sendiri begitu ya. Nah, Cak Tulus boleh diceritakan ini awal mula ambulansnya itu seperti apa? Saya mungkin melihatnya dari luar secara garis besar aja. Kalau detailnya mungkin Cak Cong nanti yang akan menjelaskan. Oke. Tapi yang sepengetahuan saya pada waktu itu keinginan anak-anak bonek terutama dari Tribun Utara untuk mempunyai satu armada sendiri yang bisa membantu kelancaran, kenyamanan dan keselamatan supporter Persebaya baik ketika laga home maupun laga away itu sangat tebal. Akhirnya ambulan pertama itu pecah telur itu kalau nggak salah itu kita dari hasil lelang jersey ya Bang ya? Bukan itu. Oh bukan, itu kedua itu ya? Bukan, itu waktu Covid itu. Oh waktu Covid, ya nanti yang Cak Cong akan lebih jelas ininya Cak Cong. Tapi yang saya lihat dari luar ini teman-teman bonek terutama dari Tribun Utara ini punya tekad yang kuat untuk punya armada sendiri. Dan itu seperti sebuah energi positif yang menyebar ketika bonek Tribun Utara Greeners ini punya divisi sendiri untuk kemanusiaan. Bonek disaster response team itu pada akhirnya itu menular ke tribun-tribun yang lain. Gate Joner 21 punya juga divisi yang semacam itu, kemudian Tribun Kidulnya juga punya. Jadi ini seperti hal baik yang menular. Iya, betul sekali. Nah, jadi sekarang sudah punya totalnya 4 ambulans begitu ya dari bonek itu sendiri. Dan bukan hanya bonek yang bisa menggunakan ya Cak Cong ya. Semua warga Surabaya, masyarakat, nggak peduli etnis apa, nggak peduli dari mana, agama apa, kita bantu. kita bantu. Nah, untuk warga Surabaya itu free. Warga Siapapun Surabaya itu free. dipakai, monggo, kita siap 24 jam, kali 7 hari, kali 30 hari, hari raya pun berangkat. Hari raya pun berangkat. Nah, ini tadi mungkin secara historis, bagaimana awalnya pecah telur ke ambulans pertama itu begitu? Itu awal mulanya kan gini, di GBT itu kapasitas 40.000 penonton. Ambulan yang disediakan oleh pihak TNI maupun instansi yang lain cuma beberapa. Iya. Andaikan kita terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan, rotate, ambulan hanya berapa yang bisa mengevakuasi. Nah, itu merasa kita itu kurang untuk warga atau saat menonton sepak bola bila ada kondisi kedaruratan. Makanya kita mempunyai inisiatif patungan waktu itu. Oh, waktu awalnya itu patungan dulu. Putar kardus di setiap di tribun putar kardus terkumpul lah kalau nggak salah itu 70 jutaan. Oke. Dan kita belikan mobil bekas waktu itu. Mobil bekas dan kita pakai saat COVID pertama, langsung ada pasien langsung meninggal. Saya masih ingat itu. Ada langsung ceritanya begitu ya. Saya ingat waktu itu kita branding, belum di branding, hanya rotator, sirine, udah ditulis ambulan, dipakai ada panggilan darurat, kita bantu dengan APD lengkap, COVID waktu itu ya, lengkap nggak semua, ada korban. Ya memang takdir ya, meninggal di dalam ambulan. Tapi pada akhirnya ini menjadi historis juga begitu ya. Baik, nah tapi kalau tadi berbicara, saya berpikir lalu kemudian bagaimana ini mengoperasikan ambulans ini begitu? Apakah ada drivernya sendiri kah atau seperti apa begitu? Dan bagaimana cara merawat ambulan ini begitu? Kita di dalam BDRT Bonek Disaster Response Team ada tim
tim divisi ambulan sendiri. Drivernya pasti udah mempunyai SIM ya. Ya. Pasti yang paham untuk apa ya, mengoperasikan undang-undang lalu lintas, dalam hal ini ambulan. Ambulan kan yang diprioritaskan, paham betul. Dari teman-teman kurang lebih di BDRT ada yang standby 10 relawan yang siap gantian. Mungkin kan ini ada 4 ambulan. Iya. Mungkin orang ini standby terus, gantian ada yang kerja, ada apa itu. Dan kalaupun ada yang membutuhkan, itu kan ada call centernya. Call centernya di teman-teman BDRT, siapa yang membutuhkan ambulan ini taruh di up di grup, siapa drivernya, ini sakit apa, atau paket apa. Paket itu dalam arti MD ya, dalamnya. Atau kalau kita bedakan, ini ambulan jenazah atau ambulan medis. Kita bedakan. Kalau medis kita pakai ambulan ini, kalau jenazah pakai ambulan beda lagi. Tapi alhamdulillah untuk medis itu kita jarang. Iya. Jarang. Jadi banyak yang untuk banyak. MD begitu. Orang meninggal gitu. Ya moga-moga nggak kepingin lah kita mendoakan atau apa. Sebenarnya kita dulu awalnya ambulan itu mendapat apa? Ambulan ini kayak doa gitu. Tapi kita enggak berpikirnya, kita berpikiran ini kemanusiaan. Orang berpikiran kalau ambulan untuk doa agar orang sakit atau orang, padahal bukan itu. Kita sisi kemanusiaan dari bonek itu ada. Selama ini kan stigma kita itu jelek. Iya. Bonek itu yang urakan, anarkis. Apalagi bonek itu kepanjangannya dari bondo dan nekat. Bondo nekat begitu. Ini Bayangkan, uang patungan bisa beli ambulan awal. Terakhirnya dapat kepercayaan dari masyarakat Surabaya, dari kalangan manapun. Akhirnya ada ambulan lagi, ambulan lagi. Dan terakhir itu dapat CSR dari DWM Kemenbersih. Mungkin dibantu oleh teman-teman dari Federasi ya. juga ya. Baik, jadi ini awalnya menarik sekali begitu, namun kemudian akhirnya pun bisa mengembalikan citra bonek ini menjadi positif di apalagi masyarakat Surabaya begitu ya. Belum tentu, karena masyarakat Surabaya ini kan juga menyukai bola begitu, nggak ke semuanya ya. Dan terkadang mendengar perspektif negatif tentang pecinta sepak bola, namun kemudian dibalikkan begitu dengan adanya bantuan kemanusiaan ini. Malah ada cerita yang menarik itu. Apa tuh yang menarik? Ada seorang warga membutuhkan ambulan, maaf ya, bukan kita rasis apa apa. Dia etnis Tionghoa gitu ya. Dia nggak tahu bahwa ini kok ada ambulan. Malah kita mau dikasih sesuatu setelah mengantarkan pasien atau jenazah itu, kita menolak. Ini gratis. Dia nangis. Kok bonek beda dengan apa yang diceritakan di khalayak umum. Bonek ini ternyata ada sisi humanisnya gitu. Iya. Beda dengan yang diceritakan banyak orang begitu. Berantem, ya. padahal enggak ini karena sisi kemanusiaan. Siapapun bisa kok. Ingin merubah stigma ke arah lebih baik itu bisa. Bisa banget. Nah itu tadi pertama mungkin tentang ambulans, tapi juga saya mendengar dari Catulus nih ya, Catulus ada juga sisi humanis lainnya begitu, yang pernah diadakan suatu kegiatan bernama One Man One Doll. Apa itu Catulus? Mungkin boleh diceritakan juga. Itu seingat saya ada teman kita yang punya inisiasi itu. Jadi dia jauh-jauh hari sudah punya planning untuk ketika ada pertandingan, kalau tidak salah waktu lawan Tira Persikabo ya, kalau salah itu. Tira Persikabo ini H-7 atau 2 minggu sebelum pertandingan sudah digodok. Nanti stadion menyarankan teman-teman bonek ini membawa boneka, satu orang satu boneka yang akan dilempar ke shuttle ban ke arah lapangan. Ke arah lapangan ya. Jadi pada waktu itu jadi benar-benar tidak seperti yang kita bayangkan bawa ke stadion itu semua bawa boneka, ada yang besar seperti gaban, itu ada yang kecil. Nah, yang asik ini tujuannya pada waktu itu adalah pengumpulan boneka itu yang akan disumbangkan ke para penderita kanker kalau tidak salah. Nah ini saya mohon maaf juga, ini teman inisiator kegiatan ini tadi sudah saya kontak, tapi ternyata ada kesibukan lain yang nggak bisa ditinggal, mohon maaf.
mungkin nanti bisa dilihat lebih detailnya di dokumentasi Iya, nanti kita online mereka. sisipkan begitu ya. Iya. Nah, kemudian saking banyaknya boneka yang terkumpul itu, jadi teman-teman itu sampai akhirnya menyewa gudang Wah, untuk menyimpan boneka. Karena itu adalah amanah dari semua yang datang ke stadion Iya. untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan, terutama penderita kanker. Nah, itu akhirnya ribuan boneka itu tidak habis dalam waktu 1-2 bulan. Kita sama tim itu dibagikan ke para penderita kanker, diberikan ke rumah sakit, anak-anak kecil. Ada satu cerita lucu, ketika di salah satu rumah sakit itu tim One Man One Doll ini menemukan seorang anak kecil memakai jersey rival. wah, jersey rival kan ini. Anak kecil. Kak. Oke, di sini ada sesuatu yang asik bahwa anak kecil ini masih polos. Betul. Siapapun nggak boleh mengejat anak kecil. Anak kecil ini Masih belum tahu. Iya, nggak tahu begitu segala macam. ya. Dan wajib sama-sama kita lindungi. Nah, kemudian ketika tim ini memberikan boneka yang notabene itu dari bonek, itu orang tuanya kaget. Loh, ini kan ini kok bisa ngasih? Nggak apa-apa, Mas. Ini karena ini sifatnya adalah universal. Iya. Kita nggak melihat siapa yang dibagikan segala macam. Terus kemudian saking banyaknya boneka itu sampai akhirnya ketika Persebaya pertandingan away keluar kota, salah satu contoh yang saya tahu sendiri itu ketika kita main di Sleman, di LaGuardia itu tim ini juga membawa satu mobil boneka untuk dibagikan di rumah sakit Dr. Sarjito pada waktu itu. Jadi sampai antar kota. Nah, tapi tadi kalau kita berbicara rivalitas, sebenarnya tapi rivalitas itu kan hanya di lapangan begitu ya. Tentunya kita di luar lapangan tuh saling bersaudara begitu ya, Kak Tulus ya. Bagaimanapun supporter ini juga kalau di luar gimana nih hubungannya nih biasanya yang terjadi saat ini? Barangkali Cacong bisa menambahkan. Kalau saya rivalitas itu kan 90 menit di lapangan di begitu lapangan ya. aja. Kalau yang lain ya kita kan satu anak bangsa Iya. Indonesia. Selebihnya kan itu bumbu-bumbu lah kalau Iya. di media sosial. Kita sebagai sama anak bangsa ya rivalitas itu antar klub satu 90 menit itu. Nah, kalau dukung timnas ya satu kan gitu. Betul, kita masih merah putih begitu Karena bagi ya. kita sepak bola itu hiburan, bukan kuburan. Ini Artinya menarik apapun ini. yang terjadi di lapangan, supporter itu harus dewasa. Mau menerima kekalahan, mau menerima kemenangan, mau ya apapun yang terjadi di lapangan. Iya. Jangan sampai terulang kasus 1 Oktober. Itu kan nggak bisa kita terima. Supporter kurang dewasa akhirnya meluapkan turun ke lapangan dan sampai saat ini kan dari supporter nggak ada yang ditindak. Itu aja kekurangan ketegasan mungkin dari pihak yang stakeholder yang Berwenang begitu ya. Gitu. Mungkin nggak terus yang baik. Ya, saya juga setuju bahwa rivalitas yang sehat ini masih dibutuhkan. Bahwa di situ ada bumbu-bumbu yang menarik. Jadi mungkin saya analogkan seperti ini. Ketika rival kita bagus, kita akan terlebih untuk sebagus mereka atau bahkan lebih bagus dari mereka. Motivasi. Ya, motivasi. Jadi itu harus tetap diperjuangkan oleh masing-masing tim selama 90 menit. Jadi ketika Jakarta bagus, pasti Bandung akan mencoba bagus karena mungkin merasa rival. Ketika Surabaya bagus, ini malah akan berusaha timnya bagus. Nah, ini yang bagus dari rivalitas sepak bola adalah ketika sama-sama bagus, itu akan melahirkan pemain berkualitas untuk kebutuhan timnas. Jadi mungkin ibarat satu badan ya, nggak mungkin lah kita tangan kanan sehat terus tangan kiri sakit, harusnya sehat semua. Iya. Jadi kita nggak mungkin Setuju. kepingin tim rival kita itu jelek. Kalau bisa ayo sama-sama bagus. Soalnya kita juga akan terwujud lagi untuk lebih bagus lagi. Betul. Mereka juga akan terwujud untuk lebih bagus lagi. Dan itu harus dijaga selama 90 menit. Itu juga sehat buat industri kita sepak bola, bahwa ketika kita bertemu rival katakanlah itu dipastikan kita akan full house. Dan kemajuan liga kita pun juga akan lebih dikenal secara internasional Ya, begitu ya, benar. menjadi lebih menarik. Jadi kalau tadi berbincang di hospital atau di rumah sakit ketemu dengan rivalnya begitu ya, lalu kemudian masih dikasih boneka itu tadi, itu nggak masalah karena rivalitas itu kembali hanya 90 menit di lapangan.
lapangan saja begitu. Nah ini kembali ke sisi humanis tadi nih. Cak Tulus juga sempat berbicara bahwasanya di Surabaya ini bonek punya panti asuhan kalau saya tidak salah. Nah ini panti asuhan seperti apa? Ini banyak sekali ini ya. Yang kegiatan positif yang dilakukan oleh bonek. Jadi ini saya juga belum sempat ngontak ke Cak Eko atau teman-teman panti asuhan, kan tadi Mbak Jiva cuma mendadak juga, Mas Joko juga memberikan masukan juga mendadak. Sekecil pengetahuan saya adalah teman-teman ini dulu backgroundnya dari anak-anak SKJ, bonek SKJ. Apa itu SKJ? SKJ itu komunitas bonek yang daerah Sukodono, sekitarnya daerah Sidoarjo sana. Dan mereka ini mempunyai kebiasaan ketika away, ketika Persebaya away, mereka ini akan ke rumah yatim, ke panti asuhan terdekat di stadion tempat Persebaya away. Yang saya tahu dengan mata kepala saya sendiri ada terakhir ketika kita pada waktu itu bulan puasa lawan Persija di Bantul yang akhirnya nggak jadi, terus sempat ada bentrok itu. Teman-teman bonek Sobo Panti, mereka bilangnya bonek Sobo Panti, ini mereka datang ke salah satu panti asuhan di daerah Bantul, dan itu terakhir kali mereka melakukan kegiatan dari puluhan kegiatan sebelumnya. Mereka Sobo Panti, setelah itu alhamdulillah mereka bisa bikin panti asuhan sendiri. Jadi awalnya silih berganti, panti asuhan dikunjungi. Mereka menemani Persebaya datang ke kota lawan begitu ya, kota away, dan mereka datang ke panti asuhan terdekat di stadion tersebut. Waduh, jadi ternyata di balik panggung kegiatan away ini juga ada manfaatnya, ada positifnya, karena kan sebagaimana yang kita tahu mungkin away saat ini belum kembali dibuka begitu ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu masukan begitu, bagaimana nanti kedepannya away kembali dibuka, ini salah satu manfaatnya. Mungkin Caca mau menambahkan. Saatnya lah federasi harus membuka peran regulasi larangan away itu, karena bagaimanapun juga away itu bukan untuk membatasi, tapi harus silaturahim. Terus terbukti kita kemarin ke Jakarta, dulunya kita berantem, kita jadi saudara sekarang. Terakhir di match Persebaya kemarin itu ya. Dulunya kita ke tempat stadion tamu, akhirnya kita bisa silaturahim ke panti asuhan, menyumbang donasi kan gitu. Jangan antipati terhadap away yang dianggap karena kasus kanjuruan ya, jangan dipukul rata, karena tidak semua kan akibat kanjuruan itu memang di Malang kejadian, tapi akibatnya kan di seluruh Indonesia. Jangan korbankanlah semua supporter Indonesia akibat kanjuruan. Jadi ada harapan juga, ini mungkin suara supporter begitu ya, yang memang sudah rindu untuk menemani tim kebanggaannya away di kota lain. Benar. Sekaligus menjalin silaturahmi begitu dengan supporter lainnya. Baik, ini menarik sekali Sobat Liga 1, tapi Sobat Liga 1 nih juga biasanya sebagai masyarakat Indonesia ya, kita nih senang bumbu-bumbu horor-horor gitu, Ca. Ini tadi ada Cak Tulus juga bercerita, katanya di ambulans itu ada nih kejadian-kejadian yang menarik untuk diceritakan. Mungkin Cacang boleh cerita nih, ada kejadian apa sebenarnya yang pernah terjadi ini? Kalau horor itu sih udah biasa kalau saya. Wah, udah biasa malahan ya. Apa nih contohnya? Lampu hidup sendiri. Lampu hidup sendiri. Rotator hidup sendiri. Tengah malam itu. Ini jadi lagi diparkir hidup sendiri. Hidup sendiri. Nggak ada kunci di kita, kontak di kita. Nggak ada yang nggak ada apa. Katanya tetangga lampunya hidup. Ya udah biasa aja, jangan ganggu aja gitu. Tanya kalau di ambulan yang itu kan banyak peristiwa memang. Ambulan nomor berapa nih? Tadi nomor satu. Nomor satu berarti yang pertama kali. Itu kita itu di Semeru. Semeru erupsi itu. Oh, waktu Semeru erupsi. Yang pertama itu. Ini juga digerakkan sampai sekarang. Digerakkan sama teman-teman. Keren banget. Teman-teman kan nggak biasa, tapi kita biasakan. Harus anggota BTRT biasa megang mayat gitu, atau megang apapun. Nah akhirnya biasa, kan itu erupsi itu kan panas. Betul. Panas, tapi berapa hari itu masih panas.
diangkat tinggal kepala, dimasukkan ambulan gitu. Udah itu pulang setelah berapa Hari begitu ya. 20 hari ya kita bekerja di sana bantu evakuasi. Di sini kok kadang-kadang katanya adalah Ada penampakan. benar goyang-goyang sendiri ambulannya. Tapi itu biasa. Itu jadi hal yang biasa sekarang. Kadang-kadang hidup bukan mati ya, hidup sendiri. Itu udah bumbu-bumbu biasa. Betul, karena kalau mati sendiri mogok gitu Mogok. ya. Ini hidup Nyala sendiri. Nyala Aha. sendiri. Mungkin sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih, Terima kasih, begitu mungkin. ya. Kita berpikir positif gitu. Husnuzonnya ingin mengucapkan terima kasih. Jadi yang Benar. penting tidak mengganggu Benar. gitu. Tapi selama proses tersebut tidak pernah diganggu juga kan pastinya begitu. Kalau saya waktu nganter ya, saya kan juga drivernya juga kadang-kadang nggak ada gitu. Tengah di Madura gitu ya, di hutan gitu. Maghrib sekitar jam 6 itu tiba-tiba di tengah hutan itu ada orang tua jalan minta diberhentiin. Ngapain ya, udah terus aja jangan dia berhenti. Temanku ayo Pak, cepet gitu. Tapi kita berpikir positif, mungkin orang nyasar atau apa. Iya, disamperin nih akhirnya. Iya, tapi kan kita berpikir aneh itu dalam hutan ini. Kok bisa ada orang jalan sendirian tua lagi? Apa bawa tongkat aja terus? Apa enggak aneh pikiran kita? Ayo bantu ngebut gitu. Akhirnya ditinggal gitu ya. Ini ternyata juga masih manusiawi begitu Iyalah. ya, masih takut juga. Iya. Wah, dan saya kira mungkin udah kebal gitu. Kalau itu jadinya. udah maghrib pertama udah nganterin. Iya. Nah, pulangnya gitu. Ya siapa yang nggak takut habis barusan nganter jenazah gitu. Pulangnya kok diawi-awi gini ya. Kita anter lagi deh. Waduh, pulang aja banter. Jadi kalau tadi terakhir ke Semeru begitu, itu paling jauh sebenarnya ambulans ini udah sampai kemana aja nih Cak Cong berarti? Kalau daerah timur Banyuwangi. Banyuwangi. Terus Banyuwangi sering. Lumajang, Probolinggo, Jember, terus daerah Jawa Tengah, Jogja, Jogja juga Kuntilan sampai itu, sana ya. terus Jepara. Jemput teman-teman yang kecelakaan juga Ya. sampai ke barat juga. Jadi yang waktu kemarin sempat juga kejadian bus Persebaya itu juga mungkin sempat kita Enggak. bantukan? Oh enggak ya? Karena kita standby. Oh di standby Standby. terus? Kalau misalkan ada korban kita langsung ambulan berangkat. Hmm. Standby itu. Tapi kita nggak memberangkatkan, kan kita rapat. Kita berangkat Jakarta nggak, standby aja di Oke, Surabaya. baik, Kalau iya. ada apa-apa kita berangkat. Baik, nah ini tapi mungkin pertanyaan terakhir juga untuk Cak Cong terkait barangkali donasi begitu Cak Cong. Ini kan juga pastinya biaya operasionalnya tidak murah begitu kan, pun juga yang di saat yang bersamaan ambulans ini gratis begitu, nggak pernah mau dibayar begitu ya. Nah ini bagaimana untuk menutupi biaya operasionalnya? Kadang-kadang kita operasional itu kadang-kadang kita pakai masih untuk beli bensin, perbaikan. Terus ada donatur tetap kita gitu. Saya perbaikan. Iya. Ada dari Pemkot. Dari Pemkot juga ada pada akhirnya sampai terdengar ke pemerintah ya. Iya. Pemkot berapa bulan yang ready terus akan kita dibantu. Dibantu juga baik. Nah itu tadi nih cerita-cerita menarik dari bonek Surabaya. Kalau dari Catulus mungkin pertanyaan terakhir saya, barangkali ada lagi Catulus kegiatan yang belum Sobat 31 ketahui terkait sisi humanis dari bonek. Ada banyak sih Mbak. Ada juga saya sendiri menjalankan program ini bonek Wani Ngaji. Bonek Wani Ngaji. Wani Ngaji itu pada waktu itu teman-teman bonek nitip uang ke saya untuk dibelanjakan Al-Quran, mushaf Al-Quran. Itu kemudian akhirnya saya belanjakan, diambil Al-Quran, terus saya bagikan ke teman-teman yang musolahnya membutuhkan Al-Quran. Jadi itu gerakannya dinamakan bonek Wani Wani Ngaji. Ngaji. Wah ini banyak sekali ya kegiatannya. Pun juga saya pernah lihat ada juga buku-buku yang dikarang oleh bonek begitu ya. Itu dari Itu juga teman-teman ada Bonek ya? Writers Forum ada. Ada bonek Writers Forum. Jadi bagaimana sepak bola ini juga sebenarnya menghasilkan suatu hal yang positif Positif. begitu, berbentuk tulisan gitu ya. Jadi bisa
bisa diketahui bahwasanya sepak bola ini bukan hanya dari, mohon maaf, barangkali yang kurang memiliki pendidikan begitu. Bisa dibuktikan dengan adanya buku yang diciptakan oleh bonek itu sendiri, dan ada juga setiap malam Selasa ya di bonek ini ada cangkruan ya. Nah jadi buat sobat Liga 1 yang barangkali ingin berkunjung ke Surabaya pas ngepasin malam Selasa, cari info terkait cangkruan bonek. Nah ini salah satunya barangkali suka diadakan di warkop ini juga ya Kak ya. Salah satunya boleh datang, siapapun pasti terbuka begitu ya untuk kita berbicara terkait perkembangan sepak bola di Indonesia, khususnya juga mungkin untuk di Persebaya itu sendiri. Baik, wah ini setelah ini kita kayaknya bakal ngelihat ambulans yang baru datang nih tadi ya. Baik. Tadi kan dari 3 ambulan yang 3 ambulan yang parkir di sini, 2 ambulan standby, satunya sedang di servis. Sedang di Kebetulan servis. abis ini datang Wah juga ini di habis ini datang ya. nih ya, jadi kita mau tahu juga nih dalamnya seperti apa barangkali juga. Dan mungkin terakhir sebagai penutup, barangkali dari Cak Chong ada pesan dan kesan untuk Sobat Liga 1 di seluruh Indonesia. Kita itu bagian dari supporter. Supporter sepak bola itu hiburan, bukan kuburan. Jadi bersikaplah dewasa dalam mendukung tim kesayangan kita masing-masing. Jangan jadikan fanatisme yang buta. Itu ya pesan saya. Itu aja ya pesan dari Surabaya, dan juga dari Cak Tulus barangkali ada tambahan. Oke, jadi sepak bola itu adalah hobi yang sangat-sangat susah untuk ditinggalkan, untuk kita tinggalkan. Saya yakin setiap anak muda di setiap kota pasti mencintai sepak bolanya masing-masing. Cuman kalau saya pribadi, saya tidak ingin menjadi seorang yang merugi. Dalam artian ketika kita menjadi seorang supporter pun punya tanggung jawab moral. Apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita kerjakan pasti nanti ada hisapnya, ada hitung-hitungannya. Jadi saya sudah sering sampaikan ke adik-adik saya bahwa ayo kita isi gelas kita ini dengan gelas cinta, gelas support untuk tim kita, agar tidak ada lagi ruang untuk membenci tim lain, karena gelas kita sudah penuh dengan dukungan buat tim kita. Itu jangan sampai menjadi orang yang merugi lah. Iya, jadi jangan sampai sepak bola ini justru dinilai buruk begitu ya. Apalagi tadi di ambulannya sudah ada tagline Football for Humanity. Baik, itu tadi Sobat Liga 1. Saya berbincang dengan Cak Chong dan juga Cak Tulus. Setelah ini kita akan melihat tuh, kayaknya ambulannya sudah datang juga ya. Jadi terima kasih banyak Cak Chong, sampai bertemu lagi, dan Cak Tulus juga terima kasih banyak. Baik Sobat Liga 1, untuk yang penasaran, kita lihat secara langsung yuk ambulans milik bonek. Salam satu nyali. Lani.